Jadi untuk mengenai tugas ini mau bagaimana Bapak Ibu? Kan mengenai ngebahas ini ya di hasil video di sini yang dikasih di link mengenai bela negara. Betul, Pak. Kemudian kita mengomentari isi video ini berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Gitu ya. Nah, sebelumnya ini gimana nih? Apa mau di pembagian tugas untuk nanti yang upload ke YouTube siapa, kemudian yang notulen untuk yang mengetikkannya nanti di Word siapa, dan dirubahnya lagi nanti ke PDF-nya siapa, mau kayak gitu atau gimana kira-kira? Itu Ya, Pak aja, Adam, jadi dibagi-bagi dibagi aja. tugas aja. Ada ya? Oke, Iya. Kan tuh pertanyaannya cukup banyak kan. iya. Iya, benar. Notulennya mau siapa Jadi kira-kira, Pak Bu? Ya, jadi Saya boleh, saya yang tulis. Nulis, berarti nanti Ibu Koni berarti ya? Bu Koni yang tulis. Ya, jadi notulen. Yang ketik di Word-nya nanti Bu ya, nanti ya? Ya, siap. Ya, Siap. oke. Tadi kita udah nonton semua videonya ya? Semuanya Iya, udah pada iya. nonton Iya. atau ya, udah. udah ya? Jadi tadi itu kan ada dari Sekjen ya, Iya. menceritakan tentang bela negara. Kita langsung jawab ke pertanyaannya aja atau gimana ini? Nah, Boleh yang boleh sih nomor kayak gitu pertama. juga. poin pertama dulu sih itu apa namanya? Yang Buat rangkuman isi video. Iya, rangkumannya. Boleh disampaikan dari siapa dulu rangkumannya? Ladies, siapa dulu nih? Pak Adam dulu, Pak Rahmat dulu atau? Rangkumannya per orang aja nanti Kalau kita atau gimana? Enggak, itu Nanti aja apa saling nanti ya, gini saling aja melengkapi. per orang nanti tinggal dikombinasi aja dari semuanya nanti dapat jadi satu rangkuman. Tapi misalkan UN ngomong nih, berarti ditulis nih sama Bu Koni gitu ya. Misalkan pendapat UN rangkumannya gimana gitu ya. Ya, boleh. Oke. Yuk, Kalau dari video UN dulu kali ya. boleh. Boleh, silakan Ibu. Tapi maksudnya nggak apa-apa sedikit banyaknya ya. Yang penting maksudnya kerjasamanya ya kita ya. Iya, nggak apa-apa. Saling melengkapi aja. Saling melengkapi ya. Jadi tadi memang dari video yang tadi itu bahwa untuk bela negara itu bukan hanya tugas TNI, Polri ataupun pemimpin negara aja ya. Jadi kita semua sebagai masyarakat Indonesia memang wajib untuk membela negara kita tercinta ini. Ya. Ya, itu sih itu dulu mungkin ada, silakan yang lain yang lebih panjang boleh. Kalau Ya, dari siapa saya dulu? Mau Bapak boleh dulu? Bu, Ibu Koni dulu aja. Ya, secara garis besar yang bisa saya tangkap dari video tersebut, bahwa bela negara itu adalah perilaku baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ya, dengan saling menghormati, saling menyayangi antar warga negara. Jadi, seperti kata Bu Un tadi, bahwa bela negara itu bukan hanya TNI, bukan hanya tugas TNI dan Polri, tapi tugas kita semua. Seperti itu. Ada tambahan, Pak? Ya, kalau dari saya, ya kalau kita bicara bela negara, berarti kan itu bicara yang namanya kebangsaan ya. Jadi di sini yang namanya bela negara itu ya harus seluruh warga negara yang turun tangan gitu. Jadi memang Polri dan TNI memang itu adalah garda terdepan. Tapi kembali lagi bahwa masyarakat adalah pucuk dari semua yang namanya pembelaan kepada negaranya. Karena apa? Karena jika satu negara berdaulat itu diserang, maka otomatis bukan hanya tugas dari TNI dan Polri yang harus maju gitu. Karena itu adalah tugas seluruh warga negara. Ya, saya seperti itu. Kalau rangkuman untuk dari saya mengenai hal tersebut untuk bela negara ya itu setuju saya juga untuk mengenai rangkuman dari Bapak Ibu. Jadi bela negara itu kan semua itu apa ya? Salah satunya kita bagian dari ASN, calon pegawai negeri sipil. ASN sendiri itu kan terdiri dari
TNI, Polri, dan juga pegawai negeri sipil di dalam ASN tersebut gitu kan. Berarti kan kita salah satu bagian dari garda terdepan juga gitu. Tapi kan di sini kita ini apa ya, salah satu bagian dari agen of change untuk perubahan kepada ke masyarakat juga gitu loh. Jadi di sini kita bisa ambil andil juga dalam hal bela negara dalam bentuk baik di dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari yang kita terapkan di pekerjaan kita di dalam pelayanan kepada masyarakat. Kalau menurut saya seperti itu, Bapak Ibu. Bisa ditarik garis besarnya ya dari kita semua, berarti bela negara itu perilaku baik yang dilakukan warga negara Indonesia dengan saling menghormati, saling menyayangi antar warga negara. Karena bela negara itu bukan hanya tugas TNI dan Polri, karena masyarakat juga adalah pucuk dari apa tadi Pak? Agen of Rahmat. change. Hah? Masyarakat adalah pucuk dari bela negara itu sendiri ya. Ya. Ya, dan bela negara juga karena bela negara juga terbagi menjadi 3. Di Indonesia ada 3 aparat gitu ya, TNI, Polri, dan sipil. Ya, ASN, aparatur sipil negara. Dan kita adalah salah satu apa Padam? Salah satu ASN bagian itu. adalah aparatur sipil negara sendiri, bagian dari garda terdepan juga selain TNI dan Polri. Oke. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Nah, kita lanjut ya, nomor 2. Ya. Nomor 2 ya. Oke. Nomor 2 itu adalah bagaimanakah jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Ayo. Ya. Menurut Bapak Ibu gimana? Masih jauhkah? Ya, kalau menurut saya gini, kalau untuk jiwa bela negara dari masyarakat saat ini yang memang masih rendah. Karena apa? Karena saat ini masih terlalu bertumpu dari yang namanya TNI dan Polri. Ya, karena sebenarnya di dalam jiwa warga negara itu harusnya ada keinginan atau kalau dibilang ya harus punya tanggung jawab bahwa negara itu adalah tanggung jawab pribadi juga, seperti itu. Ya. Bertumpu karena masih bertumpu pada TNI. Ya, selanjutnya atau sudah bisa diterima? Dari yang lain, bukan? Kalau dari saya, Bapak Ibu, di sininya pertanyaannya adalah bagaimanakah jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Berarti yang ada pada di masyarakat saat ini, berarti bagaimana sih jiwa bela negara yang ada di masyarakat Indonesia gitu ya, kayak kalau yang saya tangkap sih seperti itu. Kalau untuk menurut saya pribadi gitu ya, ngelihat apa di mata kaca saya sendiri gitu, di mata saya khususnya kelompok mungkin ya, kelompok-kelompok tertentu itu kalau menurut saya pribadi itu kurang untuk bela negara di Indonesia ini. Salah satunya contoh, mohon maaf kalau untuk di daerah saya sendiri, untuk di kota Serang itu kalau di setiap perempatan lampu merah itu kan banyak apa namanya kayak anak pang seperti itu. Nah itu ketika ditanya mengenai apa ya tujuan mereka atau kita tanyakan mengenai Pancasila, saya juga sering melihat di film-film YouTube ya mengenai hal apa namanya hal tersebut gitu mengenai Pancasila sendiri, mereka tidak hafal gitu loh Pancasila sendiri. Padahal itu kan dasar negara apa ya, fondasi kita gitu loh, salah satu penguat kita sebagai warga negara Indonesia gitu loh.
Nah, itu salah satu contoh kecil yang saya lihat masyarakat Indonesia belum menyeluruh, khususnya dari kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Tetapi kalau mungkin dari sisi kita sebagai aparatur sipil negara atau dari kelompok-kelompok para pekerja atau para pengusaha-pengusaha, mungkin mereka sudah ada ya sisi untuk apa namanya jiwa bela negara mereka sesuai pada tupoksi mereka gitu loh. Yang saya tahu sih seperti itu. Jadi kalau menurut saya tuh belum menyeluruh gitu untuk jiwa bela negara di masyarakat Indonesia ini. Kita belum tahu untuk di kelompok-kelompok yang lain. Itu hanya salah satu contoh kecil yang saya tahu seperti itu. Makanya di sini kan, nah di sini kitalah salah satunya kan untuk menyadarkan dan untuk menimbulkan rasa bela negara di masyarakat gitu loh. Makanya di sini adalah peran kita untuk hal itu kalau menurut saya pribadi. Seperti itu Bapak Ibu kalau menurut saya. Iya, iya Pak. Saya juga ingin menambahkan ya Bu Koni. Jadi memang apa namanya masih kurang. Kan salah satu jadi bela negara itu bukan hanya perang aja ya, kita ikut berperang terus ya itu juga iya. Cuma kan kalau sekarang kan nggak ke situ lagi ya, karena alhamdulillah kita udah jauh dari perang itu. Yang apa namanya yang kayak cintai produk lokal gitu, banyak artis-artis kan kalau mereka punya duit jadi belinya gitu apa namanya barang-barang Branded. barang-barang ya impor ya barang-barang impor, harusnya kan di Indonesia juga barangnya bagus-bagus gitu ya, jadi ya cintai produk lokal lah gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat karena mungkin mereka itu memang banyak duit, jadi banyak yang memilih produk luar negeri gitu Bu, gitu sih kalau menurut saya lihat, jadi masih kurang. Ya, secara garis besar menurut saya juga untuk bela negara masih kurang ya, karena di video tadi juga bahwa Indonesia adalah rumah kita, berarti kan kita harus menghargai dan mencintai Indonesia. Sementara kita masih banyak melihat kasus-kasus yang seperti anak sekolah tawuran, merusak sarana prasarana yang ada gitu. Jadi mereka bisa dilihat gitu dari kasat mata saya bahwa masih kurang dalam penerapan bela negara untuk masyarakat itu sendiri gitu. Jadi gimana nanti saya simpulkan di Word ya, biar ditata dulu sama saya kata-katanya. Baik Bu Koni, baik. Ya siap. Jadi masuk ke ketiga. Pertanyaan yang ketiga ya. Iya. Mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Jiwa. Kenapa ya harus memiliki jiwa bela negara? Ya kalau bukan kita yang membela, siapa lagi? Betul. Karena Indonesia adalah rumah kita, jadi kita harus mencintai dan menghargai rumah kita sendiri, gitu ya. Betul, benar. Kalau bukan kita yang menjaga, karena ya kita juga ya sebagai pemersatu bangsa. Bukan yang itu ya Pak, bukan yang itu. Jadi pemersatu bangsa yang beneran Pak Ramon. Ya apalagi kan kita ini kan ya sebagai ASN ya, jadi paling ya kita ya di dunia pemerintahan otomatis kan kita juga harus ya termasuk orang terdepan juga di dalam negara kan gitu. Jadi mau ya harusnya memang jiwa bela negaranya itu menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa dikompromi sebenarnya kalau untuk dunia ASN gitu. Dan itu wajib sebenarnya. Seperti itu. Oke, wajib. Yuk lanjut, ada masukan Pak Adan. Ya, itu benar-benar emang sangat penting ya untuk jiwa bela negara itu gitu loh. Kalau misalnya bukan kita, siapa tadi juga kan, makanya itu sangat betul sekali gitu loh. Kita itu kan salah satu bagian dari agen of change, agen perubahan untuk negara kita kepada masyarakat gitu melalui pelayanan kita sebagai PNS seperti itu gitu. Jadi sangat penting banget gitu menurut saya.
Jadi intinya mah kalau bukan kita siapa lagi, apalagi kita Iya, sekarang udah betul. dalam ASN ya. Iya, Sebagai biasa aja kita harus membela negara kita ini ya. iya dari kita sendiri makanya di sini. Gitu. Betul. Gimana Bu Koni, Ya, udah lanjut ke nomor udah 4. Ya, nanti kalau ada yang kurang saya tanya-tanya lagi. Oke. Oke. Ya. Yang keempat ya. Ya, Ya, Apakah yang dapat kita lakukan dalam memperkuat jiwa bela negara pada diri kita sebagai ASN? Apakah yang dapat kita lakukan dalam memperkuat jiwa bela negara pada diri kita sebagai ASN? oh, Ya, kalau dari saya ya, kembali lagi ya kita harus belajar kembali gitu loh ya. Khususnya dari kalau kita bicara masa lalu ya di zaman Soeharto itu kan ada yang tadi dibilang P4 ya, pendidikan Pancasila, nah seperti itu kan. Nah itu kan benar-benar ditekankan bahwa setiap ASN tuh wajib mempunyai jiwa bela negara gitu ya. Otomatis ya kita sebagai generasi sekarang ya mungkin ya otomatis kalau dibilang generasi sekarang tuh sudah mulai pada luntur ya untuk yang namanya bela negara. Jadi ya urusan pribadi ya urusan pribadi, urusan situ gitu. Udah ibaratnya. Apalagi kalau kita bicara urusan negara ya, itu mah terlalu tinggi gitu ya. Makanya ya di sini ya otomatis kita sebagai ASN ya harus belajar kembali gitu tentang apa sih yang harus kita pelajari gitu untuk agar jiwa bela negara itu menjadi lebih tinggi di diri kita. Seperti itu sih. iya. Ya, itu betul juga yang itu. Saya menambahkan juga kalau menurut saya pribadi gitu ya Bapak Ibu, di sini kan apa sih yang harus kita lakukan untuk supaya kita ini jiwa bela negaranya lebih kuat gitu loh. Kalau dari saya pribadi sih dari diri kita sendiri dulu gitu loh, dari hati kita, niat kita untuk apa menjadi bagian dari ASN. Karena kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya dari niatnya mungkin kalau tadi itu ya kita kan tidak tahu ya untuk ke depan gitu kan berjalan, karena sebelum juga kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Agus, nyatanya PNS sekarang itu pelayanannya itu aduh seperti itulah, seperti apa yang di mata masyarakat lihat gitu kan, selalu jelek dan sebagainya seperti itu. Nah, itu kan di sini kalau menurut saya dari niat kita dulu gitu loh. Itu harus apa sih? Kita harus bagaimana kepada masyarakat Indonesia di sini gitu loh. Setelah dari niat dari situ timbullah pasti ketika niat kita sudah kencang, kita untuk negara, untuk melayani masyarakat, pasti setelah dari niat bakal ada apa yang harus kita lakukan, pasti bakal maksimal juga ketika kita melakukan pelayanan di dalam kerjaan yang kita lakukan. Itu sih kalau dari saya sih berarti dari diri kita sendiri dulu yang diperkuat dari niatnya itu dan tujuannya. Itu sih yang saya tambahkan paling. ya berarti niatkan mengabdi kepada negara gitu ya Pak Adam ya, melayani masyarakat dengan baik, belajar dari situ niatkan. Oke. Ada tambahan? Udah kayak dari saya. Udah, Bu. Berarti lanjut, Bu. Lanjut ya. Berarti nomor 5 ya. Menurut kita berarti Ya. ya. Menurut Anda, kegiatan apakah yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara? Yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara. Kegiatan apa yang memaksimalkan jiwa bela negara? Bentar. Kegiatan apa ya? Kalau dari saya sih ini ya, kalau kegiatan biasanya sih untuk memaksimalkan jiwa bela negara itu upacara bendera. Ya, karena secara tidak langsung ya upacara bendera itu bahwa ya kita menjadi ya kan ibaratnya kalau upacara bendera itu kan hormat kepada bendera ya, bendera merah putih. Secara tidak langsung bahwa itulah yang kita perjuangkan gitu loh, bendera merah putih ya. Karena juga pejuang-pejuang kita ya hanya dengan bendera merah putih itulah mereka jiwanya jiwa bela negaranya pun tinggi gitu ya. Karena dengan di situ kan
mereka ingin sebuah kemerdekaan ya. Kita ingin sebuah kemerdekaan yang lepas dari kolonial dan penjajahan seperti itu. Kalau dari saya sih seperti itu. Dari saya yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara itu kan tadi bela negara itu saling menghormati ya, saling menghormati saling menghormati antar agama juga. Itu bisa menurut saya menghormati antar agama. Jadi kebetulan saya punya di angkatan saya yang CPNS Dinas Pertanian itu ada yang beda agama. Jadi ya walaupun beda agama ya jangan kita kucilkan, tetap kita harus sama-sama karena sama-sama warga negara Indonesia. Itu bukannya. Siap. Tambahan untuk itu berarti bisa ya dimasukkan semacam kayak kegiatan bakti sosial gitu untuk saling menghargai, saling menyayangi. Bisa masuk gak? Bisa ya? Iya, bisa. Bakti sosial. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bakti sosial tadi. Ada lagi kegiatan yang lain? Mengenai Pancasila. Sebenarnya kalau menurut saya sih, kalau dari mata saya sendiri, untuk kegiatan yang dapat menghasilkan jiwa bela negara, kayaknya hampir semua lingkungan ya yang saya alami itu sudah melakukan, salah satu contohnya melakukan bela negara dalam bentuk sosial juga gitu loh. Kayak tadi contohnya dari Bu Uun juga kan ya, dari beda agama sudah ada Bisa diulang Pak Adam. Padam kusut. Ya. Kenapa Ibu? Berubah. Suaranya berubah. Suaranya berubah? Suaranya berubah. Suaranya ini Padam patah-patah. Oh, aduh sinyal. Kemarin mah jelas Pak. Kemarin mah jelas, sekarang mah jelas Pak. Sekarang putus-putus. Ya jelas Pak. Mohon maaf ya. Lanjutkan. Sinyalnya ini saya di sini. Ya kalau menurut saya sih, untuk salah satunya dilihat dari lingkup sosial ya, itu dari segala perbedaan aja itu kalau dalam hidup bertetangga itu menurut saya hampir di tiap daerah gitu. Ketika saya di Kota Serang atau di Rangkas atau ketika di Jakarta pun gitu, dengan lingkungan antar tetangga, dengan pasti ada perbedaan. Salah satunya kan perbedaan agama, pola pikir, adatnya, apakah dari Sunda, Jawa, Betawi, itu dari perbedaan itu pasti dari Bapak Ibu juga merasakan juga kan, untuk perbedaan itu saling toleransi gitu loh, saling memahami antar perbedaan itu. Dari situ juga kan salah satu kita mempersatu negara gitu loh, karena Indonesia ini kan berbagai macam agama dan budaya dan berbagai banyak pulau juga gitu. Dengan salah satu tingkat mikro tadi aja kan sudah terlihat untuk bela negara tadi dari sosialnya itu. Gitu sih kalau menurut saya. Udah, lanjut Bu. Lanjut ya. Yang keenam, apa upaya yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya bela negara? Upaya apa? Hal apa? Upaya, usaha. Upaya apa? Lingkup apa ya, tapi luas juga sih kalau menurut saya. Upaya yang dilakukannya. Kalau dari saya ya, itu upayanya agar masyarakat sadar bela negara itu misalkan seperti mengikuti peringatan Hari Nasional seperti itu kan, karena kan saat ini sudah mulai pada luntur kan hari-hari nasional pun ya. Kalau zaman dulu kan 17 Agustusan gitu kan, itu yang menghadiri kan banyak. Sekarang sudah mulai menurun seperti itu. Kemudian juga tidak membeda-bedakan suku, bangsa, terus suku, agama, ras, golongan gitu kan. Karena kan
kebanyakan kan saat ini agama itu kan dibikin, ya kalau saya bilang ya pemecah belah jadinya gitu loh ya, sama ras, agama ya, apalagi di Papua kan masalah ras kan gitu ya. Seperti itu sih kalau dari saya. Salah satunya dengan kalau 17 Agustusan itu bendera itu apa ya? Iya, Pasang bendera upacara depan rumah. Nah, Ya, kita kan upacara bendera kayaknya udah ya selewatan aja gitu. Yang iya. penting nyari lombanya doang. Upacaranya udah dilewatin. Yang penting depan rumah ada bendera merah Yang putih. penting ada lomba aja. Nah, itu Pak yang diikuti lombanya biasanya. Biasa. Upacaranya malah Nyari lewat. hadiahnya. Apa yang mengikuti hari-hari kebangsaan? Ada tambahan? Kalau buang sampah pada tempatnya itu termasuk upaya bukan sih mencontohkan gitu kepada masyarakat bahwa buang sampah pada tempatnya juga ini termasuk bela negara loh gitu. Itu enggak ya? Bisa. Bisa jadi. Bisa. Wah, bukan nih. Biar enggak banjir. Biar enggak banjir. Jadi kan kita mencintai lingkungan juga kan. Bu? Kalau banjir gimana ya? Gimana Pak Adam? Kita mencintai. Kalau lingkungan dari juga. saya pribadi ya, contoh gini, kalau itu kan pertanyaan dalam hal lingkup masyarakat. Tapi kalau dalam hal lingkup pekerjaan, contoh ketika kita lagi ada acara-acara nasional, rapat-rapat nasional atau kegiatan nasional yang perwakilan seluruh Indonesia, seluruh provinsi, katakan nanti tepatnya di Jakarta atau di Surabaya, di situ dalam satu tempat kita berkumpul dari berbagai daerah gitu kan. Di situ kan akan ada timbul gitu loh. Saya soalnya pernah merasakan juga sih sebelumnya itu untuk sebelum di CPNS ini mengalami meeting nasional itu kan. Itu ada timbul wah ternyata Indonesia itu luas gitu loh. Wah ternyata nggak cuman dari saya aja gitu untuk di daerah saya tuh seperti ini. Ternyata Indonesia itu luas, misal di daerah Kalimantan itu kebiasaannya apa, bagaimana gitu, dan juga di daerah-daerah yang lain itu kalau dalam lingkup pekerjaan. Tapi kalau dalam lingkup masyarakat yang dapat dilakukan, kalau menurut saya itu mungkin kegiatan yang tingkatnya itu nasional gitu, yang dapat menyatukan dalam satu tempat masyarakat yang dari berbagai daerah gitu. Itu menurut saya itu bisa salah satu memperkuat itu. Contoh itu baru beberapa hari yang lalu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu sekitar berapa minggu yang lalu ya, saya lupa itu. Sebelum puasa itu ada pertemuan perangkat-perangkat desa se-Indonesia waktu itu di Jakarta di GBK waktu itu. Nah, salah satunya contohnya menurut saya di situ itu bisa itu kegiatan-kegiatan yang kayak gitu kan seluruh Indonesia kumpul dalam satu tempat. Di situ kan memperkuat juga sifat bela negara Indonesia gitu. Wah, kita ini negara Indonesia ini kan berbagai suku dan daerah dan bahasa di situ. Ketika disatukan bertemu satu tempat kan timbul ada rasa bela negara itu gitu loh. Kalau menurut saya sih bisa salah satunya mengenai hal itu, jadi ada kegiatan nasional yang kumpul di dalam satu tempat seperti itu. Mengadakan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini di saya ada tulisan running out of time. 8 menit 35 detik lagi katanya ya. Ya udah, nanti kalau misalkan udah habis kita buat lagi aja. Padahal nanti buat lagi aja. Oke, boleh. Ini bukan ada lanjutin ya. Tapi itunya juga diskusinya juga udah sampai nomor 6. Ini udah terakhir kayaknya deh. Udah sampai nomor 6. Berarti sisanya itu nomor 7. Berapa nomor lagi ini Bu ya kita? Udah nggak ada lagi. Udah habis ya. Iya, berarti nanti saya tulis Word, nanti dikirim ke grup ya, biar nanti kalau misalkan ada yang harus dikoreksi, ada tambahan, nanti bisa tambah-tambahin di situ, nanti saya tambahin lagi. Siap Bu, siap. Jadi kita tunggu di grup ya. Oke. Oke Pak. Ikhlas ya. Ya. Terima kasih. Ya.